dengan kepiawaiannya dalam bernegosiasi, sehingga dengan itu dia memprovokasi para pemimpin selain Arab, apalagi pemimpin suku-suku Arab, untuk memusuhi Nabi dan para sahabat. Dan yang paling terkenal adalah ketika dia diutus oleh orang Quraisy untuk bernegosiasi dengan Raja Najasyi untuk memulangkan kembali dengan paksa para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Pulang bukan untuk disambut dengan karpet merah, bukan untuk diberikan pekerjaan dan jabatan, tapi untuk dieksekusi dan disakiti. Subhanallah, Allah SWT selamatkan, dan akhirnya Amr bin al-As, singkat cerita, akhirnya juga mendapatkan hidayah. Datang ke Nabi SAW di Madinah setelah serangkaian dan serantaian perang yang mereka lakoni dengan antusias tinggi untuk menghabisi Nabi SAW. Tapi akhirnya Allah menangkan agama ini. Allah tolong hamba-hambanya yang ikhlas dalam berjihad ini. Nah, Amr bin al-As, Allah masukkan ke dalam hatinya hidayah dan datang ke Nabi SAW hendak berbaiat. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi menerima baiatnya ketika dia menjulurkan tangannya hendak berbaiat, mengucapkan asyhadatain, dia kembali menarik tangannya. Lalu Nabi SAW katakan, malaka ya Amr, ada apa? Masih ragu? Lalu dia bilang, ya Rasulullah, zunubi, ya Rasulullah, catatan dosa-dosa kamu dikemanakan? Banyak dosaku kepada Allah SWT. Oleh sebab itu saya bersyarat, kalau saya masuk Islam, semua dosaku dihapus. Nabi SAW katakan, ya Amr, alam ta'lam anna al-Islam yajubbu ma qablah. Kau tidak tahu Amr, bahwa Islam itu sudah memutus, sudah menghapus, sudah memotong semua yang terjadi sebelum masuk Islam. Sebagaimana at-taubatu juga tajubbu ma qablaha, sudah memutus semua yang ada sebelumnya. Kaum muslimin, sesungguhnya dosa adalah hutang. Yang namanya hutang, kata orang Arab, ghammun bil laili aw hammun bil laili wa khizyun bin nahar. Malam galau, siang hina, siang malu, malam tak bisa tidur, malam tak bisa tidur, siang lihat orang mundur. Tidak percaya diri kita dengan hutang. Dan subhanallah, luar biasanya bedanya kita hamba-hamba dengan Allah yang mencipta kita. Kalau kita berbuat salah orang kepada kita, nengoknya gimana? Ada orang buat dosa ke awak, cendapo wakilnya jojok kan, jojok jijik nengoknya. Kalau bisa tidak mau ketemu selamanya, apalagi kalau itu berulang-ulang. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Dia kalau berdosa kita, dia sangat menginginkan kita kembali kepadanya.
Dalam hadis disebutkan, lallahu ashaddu farahan min ahadikum fi ardin falat. Sesungguhnya Allah lebih gembira dari seseorang dari kalian ketika berada di padang Sahara, fanfalatat minhu dabbatuhu, lalu unta tunggangannya terlepas atau lari, tidak bisa dia kejar, alaiha mata'uhu, di atasnya perbekalannya, wasyarabu, dan minumannya, hatta ayyasa minha, sampai dia berputus asa dan beristirahat di sebatang pohon. Ketika dia sedang tertidur pulas, datang ontanya dan meletakkan tali kekangnya di tangannya, sehingga ketika dia terasa dia terbangun dan terlihat ontanya melompat kegirangan sambil mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah, salah karena saking gembiranya. Allah lebih gembira melihat hamba yang bertobat kepadanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis lebih ekstrim lagi, ya, katakan ekstrim lebih, dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, laula annakum tuznibun la zahaballahu bikum, andainya kalau kalian tak berdosa, Allah akan matikan kalian. Ini dosa wajib nampaknya, makanya itu adalah fitrah manusia berdosa. Andainya kalian tidak berbuat dosa, Allah akan ganti kalian. Fayati biqaumin yuznibun fayastaghfirun, lalu mereka Allah ganti kita dengan orang-orang yang lain yang berbuat dosa lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kalau kita mengaku berbuat salah. Kalau ada ngaku buat salah sama kita, belum tentu. Jajan tumbuh karena hidung. Allah musta'an. Itulah Allah SWT. Makanya kalau kita lihat panggilan-panggilan Allah dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis kepada orang-orang berdosa, panggilannya luar biasa lembut dan lunaknya, menggunakan kalimat-kalimat yang yang menggugah hati kita untuk tidak ragu kembali kepadanya. Dalam Al-Quran ada ayat yang disebut dengan arja ayatin fil Quran, ayat yang paling memberi harapan dalam Al-Quran. Semua ayat memberi harapan, tapi ini adalah ayat yang sangat memberi harapan kepada kita. Apa itu? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Ini Allah yang mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Awak dah doaku kayaknya, tapi disebut juga masih hamba-hambaku. Coba kalau bini lah doaku sekali, wahai istriku, lele masa itu bang, sekali doakunya. Woi, auzubillah. Allah masih memanggil dengan ya ibadi. Allah tahu alladzina asrafu, yang melampaui batas, berlebihan, bukan dosa-dosa biasa, tapi dosa berlebihan terhadap dirinya, sampai-sampai orang mungkin mengatakan tak mungkin Allah mengampuninya. Tetapi Allah berikan berita gembira, qul ibadiyallazina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Apa sebab? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semua dosa Allah siap mengampuninya, dan tanpa prosedural yang sulit. Prosedurnya sangat mudah, hanya 3 syarat atau 5 syarat. 1, menyesali. 2, meninggalkan. Jadi kok taubat misal mau kok simpan je muka kok do malih,
misal kan. Itu jadilah celengan bungkui slop dunia tampak je nak jisa dah. Atang balik celengan. Yang ketiga yaitu berazam untuk tidak balik lagi. Yang keempat, taubat itu masih dalam kondisi belum gharghar, napas belum ditenggorokan, dan yang kelima sebelum terbitnya matahari dari barat. Nah sekarang Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Mubarak, semua amalan yang ada di dalamnya mengarahkan kita untuk menghapus catatan-catatan buruk itu, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun yang berkaitan dengan haknya hamba-hamba Allah. Coba lihat kaum muslimin, di malam terbaik di Ramadan, malam Lailatul Qadar, apa doa terbaik? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta maaf, tapi catatannya antum tahu Allah Maha Pemaaf, suka sifat pemaaf. Kalau mau dimaafkan, harus mau memaafkan, karena al-jaza' min jinsil amal. Kan Allah suka sifat pemaaf, lalu kita tidak memaafkan, makanya otomatis puasa ini kalau berhasil kita menghapus semua catatan buruk itu, menghapus semua catatan buruk. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, hapus dosa yang telah lalu. Man qama, tadi kita qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dihapus lagi. Wa man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Di malam itu kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, hapus keburukan orang di diri kita atau hapus keburukan kita pada diri orang, dan jangan lupa Allah suka sifat itu. Oleh itu baru kita ajukan proposal, ya Allah, aku sudah maafkan, oleh sebab itu maafkan saya sekarang, karena engkau suka sifatnya. Jadi semua catatan-catatan buruk itu namo catatan elo. Tiap baca sonang hati itu musang hati dah. Kalau ada kote-kote ndak elok catatan bang, itu kalau dibuka leo dah. Bakal aja lah selesai. Maka ada seorang kaya, milioner atau miliarder di Arab Saudi. Beliau itu punya buku catatan hutang orang kepadanya, kalau tidak salah lebih kurang 80 juta lebih skenenya kan. Berapa kan lebih? 80 juta ya. Syekh 40 juta ngeneknya kan? 80 juta kan 80 ibu-ibu ya, dikali berapa rial gini sampai ibu 5 hari 3 boleh. Mahal gini bang sampai ibu-ibu gacu. Baik, dah lebih kurang 361 miliar. Iko kalau dibuka tahu sakit hati dah. Sakit hati dah. Iya, iko dah semat sikit dah iwayu dah nyata. Musang nampak dah semat lalu musang hati. Hanya lama aja makan tahu ibatnya. Tak ada. Akhirnya apa yang dia buat kaum muslimin muslimat? Dia undang seluruh keluarganya
Orang sana kan biasanya di musim dingin itu ada kemah-kemahnya kan. Tapi kalau kemah kini mewah, kalau itu ada pembakaran untuk menghangat badan kan, bakau dan hidupkan api kosong-kosong. Lalu dia bilang kepada adik-adiknya, saudara-saudaranya, anak-anaknya, semua keluarga dekat yang merupakan ahli waris nanti. Apa katanya? Harta yang saya tinggalkan dan saya berikan kepada kalian, lolok makan kojo kalian sampai mati, tidak ambil. Banyak orang. Hah? Catatan piutangnya kan 80 juta lebih. Berarti kan yang liben ke anak-anaknya, katanya andainya kalian tidur makan saja kerjanya, tidak pengojo deh, makan lolok, maka tidak akan habis sampai kalian mati. Berarti banyak jadi ya. Baik. Oleh sebab itu, maka saya tidak ingin catatan ini membuat hati saya rusak. Saya ingin catatan ini saya bawa ke akhirat. Akhirnya dituang api dulu. Kalau lah tuang api, hah? Tidak ada. Alhamdulillah, tenang hatinya. Artinya semuanya sudah ikhlaskan lillahi tabaraka wa ta'ala. Orang yang bisa memaafkan seperti itu pasti orang yang merasakan bahagia dalam hati luar biasa. Ya saya, awak mau bulu ibu itu kan mengetahui aja saya. Mau bulu ibu, baca ini pada masyar sudah tentu nih kan. Masyar kira. Nah ini baru dari satu sisi, dia ingin hapuskan catatan-catatannya itu kalau bisa, walaupun tidak wajib baginya, tapi dia ingin meninggalkan dunia ini lepas dari beban-beban yang menyusahkan itu. Apalagi hal-hal lain yang bersifat pergaulan sesama kaum muslimin, permusuhan. Maka Ramadan semuanya mengarahkan kita untuk membersihkan catatan-catatan itu. Lihat ikhwan kaum muslimin, semuanya amalan apapun, Ramadan menyuruh kita untuk bertakwa. Sifat orang bertakwa apa? Hah? Orang bertakwa itu seperti apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berinfak di waktu lapang dan sulit. Terus wal afina 'anil nas. Masyaallah. Antara memaafkan dengan infak di doket-doket ni sah? Iyalah. Antara infak dengan doket-doket, karena memang di antara infak yang utama adalah memaafkan orang yang berhutang. Wa in kana dzu isratin fanadhiratun ila maisar wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau dimaafkan lebih dekat kepada takwa. Makanya sifat pemaaf masuk sifat utama orang-orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidz, dan menahan marah. Dan puasa membuat kita selalu mengontrol dan menahan marah. Jangan terbaliknya, mentang-mentang puasa dah abang puasa orangnya dah lapio kan, akal lapio dah jadi puasa dia kaum muslimin. Baik, barangkali demikian ya pembicaraan kita malam ini. Intinya kalau ingin puasa berhasil, menghapus semua catatan buruk baik antara kita dengan Allah SWT maupun antara kita dengan hamba-hamba Allah. Karena kalau dengan Allah tidak baik, amal kita juga tidak diproses, dan kalau dengan hamba Allah tidak baik, berkas kita dilacikan juga tidak diproses. Dalam laporan amal kita disebutkan, bila antara dua seorang itu tidak berbaikan, maka Allah katakan amhiluhuma hatta yastaliha, undur, jangan diproses sampai keduanya berbaikan kembali. Siapa yang terbaik? Awwaluhuma yabda'u bissalam. Siapa di antara keduanya yang memulai mengucapkan salam. Dah selesai ya.
Ada ndak susu ni Ustaz? Bebaskan dia dari penjara hati kita. Tidak ada waswu, tapi hati kita sudah melepaskannya. Tidak ada sedikit pun kita memenjarakan yang hati kita. Ini kalau banyak orang di penjara lah mati, sompi kita dulu deh, kan ya? Kamu napai nawang situ penjara. Oleh sebab itu bebaskan mereka hamba-hamba Allah itu. Nanti Allah bebaskan kita pula dari segala catatan-catatan yang tidak baik tersebut. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita, membaikkan hubungan kita dengannya, membaikkan hubungan kita dengan hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik. Bosu deh. Bosu salawat deh. Ini dicuci salah deh. Bosu salawat deh. Cuma salah, misalnya awak nak perempuan. Awak nak perempuan. Iya berarti bos, nanti bosu deh nah. Nak berlawan dengan kita. Iya tidak ada bosu salawat deh nah. Ada salah kamu bosnya. Berlawannya awak. Nyerap paham dulunya. Tidak tanya orang dulu. Awak misalnya tidak sedikit pun ada keinginan untuk berebut dengannya. Sah ya? Anggaplah di kantor berebut jabatan. Itulah tertuduh jawabannya mesese ke pimpinan. Sudah itu tidak tertunjuknya awak solang kan ya? Itu maksudnya kan? Alhamdulillah. Sama kasus. Jadi apa yang abang rasakan sering kurasakan juga. Jadi dan sebelumnya Nabi kita alaihissalam sering dituduh dengan hal-hal yang tidak dia lakukan. Di antara tuduhan mereka, Nabi nak menguasai. Kan itu tuduhannya. Sampai mereka tawarkan, ya Muhammad, kalau orang nak bini paling ancak, kami buat kontes Miss Universe Arab. Nanti pemenangnya bergam. Kalau orang naknya jabatan, kami jadi orang ajung. Kalau jadi harta, kami kumpulkan harta kami semuanya, lalu kamu jadi orang yang terkaya di antara kami. Sangkutkan itu sangkutnya. Padahal Nabi tidak seperti itu. Dan itu sering. Dan biasanya datang dari orang-orang hasad, orang-orang dengki, ya, yang sebenarnya kita tak ada kena-mengena dengan masalah. Tapi karena di saat tujuannya tidak tercapai, kita yang dapat tuduhan, kan ya? Topik mana? Kalau gitu, cara tidak jadi sikapi. Ya, seperti para nabi disebut majnun, gilonya. Tu saya buat nabi jawab, dia tidak gilo doh, pada esok ada sakit jiwa? Kena, karena tuduhan tak benar. Tak perlu dihiraukan. Kalau nak saya sibuk ada. Kecuali memang tuduhan itu ada unsur benarnya. Cuman kita punya alasan yang orang tu tidak tahu, ditafsirkan salah. Itu perlu klarifikasi. Seperti Nabi Musa alaihissalam, wa angla kami godang di istana kami, kan ya? Kan ya? Di mana lalu tumbuh godang itu lampaui ang dah nasi kami sodorongnya godang tak jadi uang cenekornya ada istilah Nabi Musa ambil angku Firaunnya itu dulu terjadi di keputusan angku jual. Apa sebab? Seluruh bayi Bani Israel yang lahir dibunuh dan lahir di tahun zalim itu. Makanya
ambo sampai ke dalam istana. Kalau tidak ada itu, ada sampai ke istana? Tentu jamaknya dia. Jadi Allah sudah menjadikan, akhirnya balik sholat ke Fir'aun kan dia. Nah, jadi kalau seandainya perlu klarifikasi, kita katakan dia seketek pun tidak ada ya. Dan itu memang di dunia pekerjaan, di dunia perniagaan, di dunia terjadi hal-hal seperti itu, persaingan seperti itu. Bu jus apa, bu jus songko ke awak. Dan biasanya yang buat sangko, yang buat laku. Seperti kata orang Arab, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Seseorang yang buruk lakunya, buruk sangkanya. Oleh sebab itu, supaya kita tidak buruk sangka, jangan buruk laku. Kan ya? Terbayang apa namanya? Biasanya nan buat sangko itu kan buat laku ya. Kan ya? Apa tidak elok aja deh. Buat salah, tidak dibuat masalah. Ya, buat misal salah juga, ndak buat masalah lah, ndak ada nelok dan, nah, itu orang seperti itu ndak perlu dihiraukan, Pokoknya, jangan simpan sehingga selesai, diabaikan saja dan dilupakan. Tapi ini ada penumpang dari rumah ya, atau nampak tahu ini kok bisa pindah rumah malah. Kalau tidak kan jodohkan elok kan. Nah, tapi doakan selalu mudah-mudahan Allah memperbaikinya. Ya, nah, karena Allah yang membolak-balikkan hati, mudah-mudahan Allah jadikan dia seorang yang baik hati. Allah musta'an. Kira-kira lebih dipahaminya. Ya memang awak tak korban tak pelaku loh. Yang penting pernah mengalami hal yang sama. Awak tidak berbuat tapi dituduh berbuat. Awak tidak nak berlawan tapi tetap dibuat berlawan. Itu jadul. Caranya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang hasad itu jangan ditanggapi. Sebab kalau ditanggapi ibarat api, kita bagi sekayu bakarnya. Tapi kalau kita tidak tanggapi, didiamkan, nanti api itu saling makan sendiri. Api kayu ini saling makan sendiri dan padam. Makanya tidak perlu dilayani orang-orang hasad itu, biar dia saling makan sendiri. Makanya ada tengok kan di medsosnya kan, ini sindu-sindu deh kan, betulnya kawan-kawan yang di sindu ya dokter lah tidak akan diwalir dia tidak kan dia, alhamdulillah mantap aja memang tidak kan walir entah apa. Nya barang yang dituduhkan tidak tahu ni dan itu apa perlu dibalik. Sabu dan tidak pandai bahasa Arab dia, dan pandai bahasa Arab. Itu dia bocor. Kelihatan tu ranking ini tu ranking 90 kayaknya dari 92. Alhamdulillah ranking 1 tahunya kan. Tidak kan mungkin yang lebih hebat bahasa Arab pada awak. Perlu dijawab. Kan tidak kan? Ini Sabu yang tak ngerti bahasa Arab dia. Hanya belajar luar negeri bahasa-bahasa pasung pakainya, awak bahasa Al-Quran hadis awak pakai hebatnya syarat pada awak tidak masuk. Perlu dijawab? Tidak. Karena yang seperti ini memenatkan, buang-buang waktu. Tapi kalau sabu dia misalnya dia nak bini dua nya misalkan, itu kan pernah ya tasabu dah wajib ya, kan pernah tasabu. Itu sabu itu raga-raga nya tanya ke ajir. Ini kok ada je raga-raga. Ini itu cara tong kosong nyaring bunyinya. Jadi kalau lah bagi jauh je jangan cair oleh tak jadi tu dah. Tapi kalau sekali cerita tu antok-antok je itu terjadi. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.